Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya di video ini saya akan membuat sebuah project dan project ini harusnya teman-teman sebagai developer atau developer advance pasti sudah pernah mengerjakan project ini. Dan ini biasa project ini dilakukan para developer RPA khususnya untuk mengasah skill developer mereka. Nah, jadi ini masih bersambungan atau masih dalam WhatsApp yang sama dari yang invoice, yang video sebelumnya. Nah, jadi ini lebih ke training untuk data input atau untuk training di mana robot untuk berinteraksi ke dalam web kita. Nah, mungkin tanpa berpanjang-panjang, saya akan langsung share screen dan kita akan lihat soalnya seperti apa dan tantangan dari project itu seperti apa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak familiar, ini adalah rpchallenge.com. Nah, pada challenge ini kita diminta untuk input data kita satu persatu seperti phone number, role in company, address, email, dan lain sebagainya ke dalam sini berdasarkan data yang diberikan sama mereka nanti ya. Nantinya bakal di sini kita bisa ada low Excel. Nah, kemudian tantangannya seperti apa? Jadi setiap kali kita input nih, setelah input submit, nah posisi datanya itu akan selalu berubah. Misalnya first name tadi awalnya di sini ya, ketika kita submit, maka dia akan berpindah lagi. Setiap kali kita klik submit ini, layout dari si data kita itu akan selalu berubah gitu. Nah, jadi gimana caranya kita membuat sebuah robot yang bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu. Nah, itu ya tantangan utamanya. Nah, mungkin saya akan coba share screen dulu. Kita langsung bikin aja. Nah, jadi ini teman-teman sering lakuin ya. Oh, kalau misalnya teman-teman developer pasti pernah melakukan project ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru berinteraksi dengan RPA, ini menjadi salah satu latihan yang bagus banget. Nah, jadi kita akan download dulu ya file Excel kita di sini. Simpan saja di desktop aja, biar gampang. Save. Nah, kalau misalnya kita buka format dari Excel ini, dia adalah sebuah Excel dengan format yang cukup simple, di mana kita cuma ada 10 data di sini. Ada first name, last name, company name, role, dan lain-lain. Nah, data-data inilah yang bakal kita input ke dalam si RPA Challenge ini. Nah, jadi kita sudah ya di sini. Tahap pertama, mungkin kita akan skip bagian untuk buka browsernya dan lain-lainnya. Kita akan langsung attach saja browser. Attach browser. Nah, attach browser ini. Jadi attach browser ini akan membantu kita untuk melakukan mengunci ya satu halaman supaya kita bisa melakukan banyak aksi di sana. Jadi supaya kita nggak menggunakan full atau partial selector. Attach browser berarti ini un input data. Oke, kita indicate di screen kita dan kita halaman ini apa yang kita kunci. Oke, habis itu kita pengen sebelumnya pasti kita pengen membaca data. Oke, untuk membaca Excel, ingat kita pakai read range di sini. Dan sini ada read range yang Excel sama yang workbook. Kita pakai workbook saja karena bisa jauh lebih cepat dan dia bekerja di background nantinya. Oke, nama sheetnya sheet 1, dan add header. Oke, dan outputnya di sini ya. Kita kontrol K dan DT dan
data challenge. Oke, setelah data yang berhasil kita baca, kita akan coba nih. Berarti kan kita akan input ya, first name, last name, company name, role, dan lain-lain. Kita cek dulu di sini. Tantangannya kan berarti gimana cara kita membuat selektor yang bisa valid setiap kali dia klik submit ya. Nah, biasanya yang saya lakukan, kalau misalnya saya sebagai developer, tap into, oke, sini ya, kita coba tes dulu ya. Dan for each row in data table, karena kita pengen dia loop data row singkat, oke, kita tap into di sini. Dan sini adalah kita coba tes dulu ke first name ya. First name kita F2 pause, munculin. Nah, di sini first name. Oke, into dan kita coba satu dulu ya. Klik bagian submit di sini. Di sini kita tinggal masukin aja. Kita tinggal pilih ke row, buat item, kurung, ketik dua, sel kita sini ya, first name. Jadi kita tinggal sini. Name titik string. Oke, di sini dia akan input semua data string. Kita tutup dulu Excel supaya dia gak error. Kita jalanin dan kita coba pantau di sini apa yang terjadi sama robotnya. Oke, dia akan loading. Untuk yang pertama dia berhasil. Tapi untuk kedua, si robot akan kebingungan untuk mencari nih di mana tadi posisi first name-nya. Karena di sini berubah semuanya ya. Dan kita bisa lihat di sini Pak first name-nya ini di sini gitu. Tapi robot tidak bisa menemukannya. Berarti ada yang salah dengan selektor kita pastinya. Nah, gimana cara kita bisa mengkonfigurasikan itu? Nah, biasanya saya akan masuk ke activity-nya dan klik garis tiga ini dan kita edit selector di sini. Dan kemudian kita opening UI Explorer. Jadi supaya kita bisa melihat lebih jelas nih. Sebenarnya elemen kita nih di mana sih gitu. Kalau kita indicate ulang, terus name di sini. Ini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatiin di sini. Sini lihat yang difokusin di sini adalah ID di sini ya. Kalau saya teman-teman lihat, ini adalah ID dari si first name ini atau kolom first name. Kalau misalnya kita klik submit lagi dan kita validate lagi, nah ini akan error. Dan coba kita ulang first name di sini, ID-nya di sini berubah gitu. Jadi ketika ID itu berubah, berarti itu bukan merupakan sebuah elemen yang layak untuk jadi indikat kita atau nggak pantas sebagai robot untuk melakukan indikator. Sebagai indikator ini posisi dari si first name ini karena dia selalu berubah-berubah gitu. Bayangin aja, mungkin ketika kita mendevelop robot, kita pengen input ke sebuah data tapi yang posisinya harus selalu di situ ya. Tapi ketika itu berubah terus, robot sendiri akan bingung gitu. Dan sedangkan yang kita minta itu ID-nya gitu atau name-nya gitu. Makanya akan bingung untuk mencari si posisi dari elemen yang kita mau. Nah, jadi caranya biasa tuh kita harus mencari sebuah elemen yang memang posisinya tuh selalu di situ gitu. Misalnya nih, saya kita
biasanya salah satu cara yang aku lakukan, kita memanfaatkan visual tree di sini. Nah, visual tree ini membantu kita nih memperlihatkan sebenarnya elemen apa sih yang sedang kita perlihatkan. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah ini ada first name, label, RPM field, dan lain gitu. Dan ini merupakan membantu kita melihat jelas gitu. Ini sebenarnya apa sih gitu yang sedang kita indicate di sini. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini. Ini dan ini name selalu berubah-berubah. Kita nggak mau. Nah, kita bisa ngecek nih di bagian visual tree ini yang kita label yang mana nih yang sedang kita liatin di sini. Jadi visual tree ini menjadi kayak semua cabang elemen yang ada di web page ini gitu sementara. Nah, kalau misalnya kita submit di sini dan kita back lagi sini, kita validate lagi, maka dia akan error semua. Jadi kita indicate lagi sini coba. Sorry, kita indicate ke first name ya tadi. Nah, di sini. Berarti kita harus cari nih di mana elemen yang selalu berubah. Di sini name sudah pasti nggak kita pakai. Jadi kita coba ke atas sini. Sini banyak ya, kayak visual tree-nya yang mana saja. Dan kita perlu cari nih di atas sini. Untuk centang di sini. Name kita nggak butuh. Jadi kita nggak butuh name di sini. Kita cuma butuh CSS enggak inner text di sini. Bisa kita validate di sini. Highlight. Maka bisa kita lihat nih first name ya. Karena data yang mau kita input itu merupakan first name di sini. Sehingga first name di sini ini nih masuk gitu di sini. Karena dia juga tipenya input ya. Dan IDX coba kita hapus karena biasanya index ini bukan sesuatu yang reliable buat kita jadiin sebagai sebuah selektor. Nah, jadi kita dapat maka ini adalah selektor yang lebih reliable. Kenapa? Syntax div, oke. Inner text-nya first name. Yap, karena kita pengen input first name yang di sini. Tapi tipenya, tagnya ini input. Jadi ketika input berarti di bawah sini yang dia bakal diambil. Kalau misalnya kita ubah di sini, first kita mencoba menjadi last name di sini kita validate lagi, maka dia akan berubah ke atas sini. Ini kita taruh ini first name ya, dia akan balik. Nah, menariknya ketika kita submit di sini, berarti posisinya berubah ya. Nah, perhatikan ketika kita validate lagi, maka dia akan otomatis mencari nih first name-nya pindah kemana gitu. Nah, dia akan pindah ke atas itu. Maka di sini dia akan mengikuti. Di sini kalau misalnya kita lihat dia ada first name sama visible inner text. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kadang emang ada sebuah elemen yang inner text-nya itu sama visible-nya itu berbeda gitu. Nah, itu bisa terjadi di kasus tertentu. Cuman garis besar biasanya itu selalu sama, kurang lebih sama gitu, inner text dan juga visible inner text. Ini ketika ini adalah salah satu cara kita fine tuning ya si selector kita. Cara pertama kita adalah melalui visual tree, kita ingin cari di mana posisi selector kita atau mencari elemen mana sih yang selalu fix di situ. Cara kedua kita adalah di sini ya, kita mencari elemen yang mana dia selalu fix gitu posisinya atau dia mengindikasikan posisinya itu seperti itu. Kalau misalnya kita by default pada robotnya, tadi dia akan mengambil ID dan name di sini ya. Dan ID dan atau name di sini itu selalu berubah-berubah. Setiap kali kita klik submit, dia akan selalu berubah. Jadi ini bukan sebuah bagian yang reliable, gak cocok gitu. Jadi yang cocok adalah kita balik lagi dan kita mencari yaitu first name ini, yaitu nama si kolomnya itu apa di atasnya. Sorry. Nah, jadi ketika sudah selesai, kita tinggal klik save aja di sini. Dan sini sudah oke, dan kita klik oke, sudah selesai. First name bisa kita copy, paste, dan
kita akan masuk ke last name. Nah, ini sisanya sama aja. Kita tinggal edit selector dan sini ubah aja menjadi validate dan kita highlight bener gak last name, oke, dan kita save. Dan sini tinggal ubah ke last name dan kita ulangi hingga untuk semua data. Oke, teman-teman mungkin bisa kopas saja atau melakukan dengan cara yang senyamannya saja. Kopas last name, setelah last name kita akan masuk ke ini. Oke, nah ini kita sudah selesai ya. Untuk input semua field yang ada, selanjutnya kita tinggal coba saja di running, one file saja. Sorry, last name. Oke, last name does not belong to table. Kalau kita lihat, oke, kita ulang. Nah, dia akan input ya satu-satu, email, phone number, submit. Oke, maka dia akan input sesuai dengan data yang kita ada tadi ya. Ini berhasil, tapi robot ini agak lambat. Jadi ini kita masih bisa mengoptimasikannya. Oke, oke, ini udah berhasil dan dia bisa jalan sesuai. Tapi hanya ada satu masalah utamanya ya, di mana robot kita ini lambat. Jadi biasanya robot harusnya dia bekerja dengan lebih cepat daripada manusia. Emang ini lebih cepat daripada manusia, cuman belum sesuai yang diharapkan sama standar dari sebuah robot ya. Bisa lebih cepat. Nah, ada beberapa cara kita bisa mempercepat untuk proses jalannya. Pertama, kita harus mengubah dari input method kita. Jadi input method ini merupakan cara robot kita nih berkomunikasi dengan browser ya biasanya. Nah, ini ada beberapa cara kalau misalnya kita menggunakan yang basic ya. Ini ada simulate dan send video message. Jadi teman-teman bisa ke properti dari klik kita, mau klik apapun itu. Ini ada nih bagian send video message dan simulate, klik di sini. Jadi ini akan menentukan gimana cara robot kita berinteraksi nih sama browser kita. Paling cepat itu adalah simulate. Jadi simulate ini bekerja di background dan tanpa menggunakan keyboard dan mouse kita secara langsung. Kalau send video message ini memanfaatkan Windows dengan menggunakan API call ke dari si elemen yang kita butuhin.
Nah, yang sering saya pakai itu ada Simulate. Kenapa? Karena Simulate itu hampir bisa compatible kayak sekitar 90% web browser semuanya, kecuali dengan beda dengan aplikasi desktop ya. Itu mungkin agak akan ada sedikit perbedaan lagi. Cuma kalau misalnya teman-teman berinteraksi dengan web, itu angka baiknya langsung menggunakan Simulate saja. Karena dia merupakan yang paling kencang. Sini. Ya udah, kalau misalnya caranya, teman-teman tinggal ke activity type kita, terus ke bagian property, terus ke Simulate Quick, terus dicentang saja. Satu-satu, kita centang, simulate, dan simulate. Simulate nih enaknya, dia bisa cepat dan dia akan secara otomatis mengosongkan elemen yang bakal kita pakai. Tapi kekurangannya simulate nih kita nggak bisa pakai hotkey ya tuh. Jadi kalau misalnya kita pakai yang hardware event, kalau hardware event tuh merupakan yang default ya. Jadi tanpa kita centang apa-apa, dia akan menggunakan hardware event. Hardware event ini berarti maksudnya dia adalah menggunakan keyboard dan mouse kita secara langsung. Jadi kita nggak boleh menggerakkan sama sekali nanti. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita coba ya. Kita lihat berapa jauh perbedaannya. Taran. Submit. Input satu-satu. Dan nggak ada lagi robotnya untuk mengetik satu-satunya lagi. Ya kan submit dan background semua. Misalnya teman-teman lihat mau saya di sini nggak dipakai. Kecuali yang klik submit ini ya. Mungkin tadi belum kecentang untuk simulate-nya. Tapi untuk yang lainnya itu robot akan otomatis bekerja di background untuk melakukan inputnya. Oke, input, 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 input. Oke, cara tercepat kita itu sekitar 47 detik di sini ya. Apakah kita masih bisa percepat? Tentu saja bisa ya teman-teman untuk melakukan ini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, sini udah 47 detik, udah lumayan. Tapi robot masih bisa ngelakuin dan cepat lagi. Tapi yang setelah kita lakukan ini tidak direkomendkan untuk teman-teman lakuin di project secara langsung ya. Tapi ini lebih ke menunjukkan kapabilitas dari robot kita saja. Bisa seberapa cepat sih robot ini bekerja. Itu aja. Tapi tidak disarankan untuk diimplementasikan ke project secara langsung. Kenapa? Karena tiap website dari perusahaan teman-teman itu bisa saja berbeda nantinya environmentnya. Kayak mungkin tergantung dengan kecepatan internet lagi dan juga faktor-faktor lainnya. Sehingga ketika robot berusaha untuk bergerak terlalu cepat, itu biasanya rentan error. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan setelah ini atau after untuk kita mempersiapkan proses ini tidak disarankan untuk dilakukan di project ya. Tapi ini lebih ke karena kita ingin main-main saja dengan project ini kita boleh lakukan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ini adalah mengurangi waktu delay-nya. Jadi setiap activity klik ini ada delay-nya semuanya. Ada delay after dan delay before. Nah, kalau misalnya teman-teman kan, jadi delay after dan before ini adalah masing-masing itu sekitar 300 millisecond di sini. Nah, kalau delay before itu 200 millisecond. Jadi setiap activity yang kita lakukan itu akan pause atau akan delay itu sekitar setengah detik. Memang nggak terlalu lama ya, tapi kita akan coba lihat perbandingan seberapa jauh ya. Kalau misalnya kita kurangin sih waktu-waktu ini. Kalau misalnya kita ubah di sini agak makan waktu ya. Ada cara cepatnya. Teman-teman tinggal ke bagian project, kemudian ke setting sini. Project setting di sini. Project setting dan silakan ke UI automation yang classic di sini. Nah, di sini. Sini tuh kita tinggal ubah aja.
run value delay before-nya kita ubah menjadi 1 misalnya. Di box 1, delay after kita coba 1 dan ini kita menjadi 5.000 saja. Dan wait for ready-nya kita ubah menjadi non, sini menjadi non. Dan sini akan mengubah kecepatannya. Jadi dia tidak menunggu si website ini selesai loading, dia akan langsung input. Nah, kalau misalnya sudah, kita oke, dan kita coba jalan. Jadi kita refresh dulu ya. Oke, kalau misalnya kita tinggal cancel saja. Dan kita akan lihat seberapa kencang. Nah, beda banget ya teman-teman untuk kecepatannya. Kalau misalnya tadi kita memakan waktu sekitar 40-an detik, setelah kita melakukan beberapa konfigurasi tadi, ini kita dapat singkat menjadi 5 detik saja. Bahkan kita buatin 6 detik bisa. Nah, ini bisa kita percepat hingga atau kita bisa push robot kita bekerja hingga seperti itu. Tapi untuk the best-nya atau best record-nya kalau di mesin saya ini karena ini record jadi agak berat ya. Ini kita bisa push sampai sekitar 1,4 detik kurang lebih seperti itu. Jadi situ benar-benar kenceng banget di situ. Nah, jadi ini ya teman-teman untuk project simple ini. Project ini nanti saya akan coba taruh di GitHub seperti biasa. Nanti teman-teman semua bisa akses. Oke, kita solution kita pindahin ke pindahin sini. Nanti sini ya teman-teman bisa langsung plug and play saja. Oke. Nah, tapi dengan syarat si browser ini sudah terbuka ya. Dan harusnya project ini bisa running di mesin mana saja nanti. Nah, jadi silakan mencoba teman-teman. Jadi itu ya project simple. Kita menggunakan RPA challenge. Jadi tantangan dari si project ini adalah lebih ke selector tuning ya. Jadi gimana kita membuat selector yang bisa valid untuk field yang selalu berubah-ubah posisinya. Itu salah satu tantangan utama di project ini. Tantangan keduanya adalah kecepatan. Dimana teman-teman bisa push boundaries, dimana robot ini bisa bekerja jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman inputnya. Jadi dalam project RPA, selain ketepatan, emang akurasi itu nomor satu kalau misalnya di robot. Tapi itu ketika akurasi sudah bisa bagus, kecepatan juga diperhitungkan juga. Jadi kalau ketika teman-teman bisa melakukan akurasi tinggi dan juga kecepatan tinggi, robot akan menjadi lebih reliable lagi. Akan meng-save kita banyak waktu dan juga lebih efisiensi lagi project kita berjalan. Nah, jadi itu ya teman-teman, project sederhana buat teman-teman bisa latihan. Silakan belajar teman-teman dan sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.